Assalamualaikum, Founder Kim. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Google. Hari ini Founder Kim dalam keadaan sehat walafiat. Apa tema Kim hari ini, Bang? Tema tayangan kali ini, Mbak Google, Kim akan membedah tentang 10 sastrawan pujangga baru yang menjadi tulang punggung perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia sampai saat ini. Oke, Bang, kalau boleh tahu, sumber-sumber rujukan Kim untuk tema ini dari mana saja, Bang? Tentu saja, Mbak Google, rujukan yang paling utama dalam tayangan ini adalah wikipedia.org dan beberapa situs lainnya, serta beberapa buku yang memang andalan dari kelas inspirasi menulis. Silakan urai satu persatu, Bang. Urai dengan sebaik mungkin agar penyaksi Kim puas. So pasti, Mbak Google, karena Kim memang dibikin untuk menginspirasi insan literat Indonesia agar selalu bisa menghidupi peradaban literasi yang ada di bumi pertiwi ini. Siapa sastrawan pertama, Bang? Sastrawan pertama adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Mandailing, Natal. Sultan Takdir Ali Syahbana, yang biasa dikenal dengan singkatan STA, adalah seorang sastrawan yang telah melahirkan puluhan buku sastra dan tata bahasa. Novel yang beliau karang yang sangat terkenal adalah Layar Terkembang dan Dian yang Tak Kunjung Padam. Masa pendidikan beliau dimulai dari HIS di Bengkulu pada tahun 1921, kemudian Quick School di Bukit Tinggi, dilanjutkan HKS di Bandung, kemudian meraih master dari Sekolah Tinggi di Jakarta pada tahun 1942. STA mendapatkan Dr. Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tahun 1979 berkat kepiawaian dalam menyusun tata bahasa Indonesia sehingga menjadi dasar bahasa Indonesia berkembang sampai di era saat ini. Dia juga mendapatkan Honoris Causa Doktor dari Universitas Sains Malaysia, Penang pada tahun 1987. Adapun karir, beliau pernah menjadi redaktur Panji Pustaka dan Balai Pustaka pada tahun 1930 sampai 1933, mendirikan majalah Pujangga Baru pada tahun 1933 hingga 1942. Kemudian beliau juga menjadi dosen bahasa Indonesia dan sejarah di Universitas Indonesia, guru besar bahasa dan sastra Indonesia, guru besar filsafat, kesejahteraan dan kebudayaan di Universitas Nasional Jakarta, guru besar tata bahasa Indonesia di Universitas Andalas, kemudian guru besar dan ketua Departemen Studi Melayu di University Malaya, Kuala Lumpur dari tahun 1963 hingga 1968. Adapun karya-karya dari Sultan Takdir Ali Syahbana adalah Tak Putus Dirundung Malang, yaitu novel yang terbit tahun 1929, Dian Tak Kunjung Padam, novel terbit tahun 1932, Tebaran Mega Kumpulan Saja terbit tahun 1935, Tata Bahasa Indonesia Baru terbit tahun 1936, Layar Terkembang novel terbit tahun 1936, Anak Perawan Diserang Penyamun novel terbit pada tahun 1940, Puisi Lama Bunga Rampai 1941, Puisi Baru Bunga Rampai 46, Pelangi Bunga Rampai 46, Pembimbing ke Filsafat 46,
dari perjuangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, 57 dan puluhan buku lainnya hingga beliau wafat. Beliau wafat di Jakarta tanggal 17 Juli 1994. Yang kedua siapa, Bang? Baik, Pak Google. Adapun yang kedua adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang biasa dikenal dengan sebutan Hamka. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 atau tanggal 13 Muharram 1362 di Minangkabau, Sumatera Barat. Tokoh Perserikatan Muhammadiyah ini dikenal menjadi seorang ulama yang otodidak. Ia bukan hanya seorang sastrawan, tapi juga seorang mufassir, seorang ahli sejarah, seorang ahli pendidikan Islam. Mari kita dengarkan fatwa beliau sejenak. Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh, sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi Bai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Sebagai seorang sastrawan, Buya Hamka melahirkan banyak buku terkait dengan sastra, baik novel, puisi. Novel yang terkenal sampai saat ini adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Panruij, dan Merantau ke Dili. Hamka wafat pada tanggal 18 Juli 1981 di Jakarta. Lalu yang ketiga siapa, Bang? Mbak Google. Adapun yang ketiga adalah Armin Pani. Armin Pani dilahirkan tanggal 18 Agustus 1908 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Yang keempat siapa? Oke, Mbak Google. Lalu berikutnya adalah saudara dari Armin Pani, yaitu Sanusi Pani. Beliau lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara pada tanggal 14 November 1905.
Ia adalah anak dari Sutan Pangoraban Pani, seorang guru dan seniman Batak Mandailing di Muara Sipongi, Mandailing Natal. Di antara 8 bersaudara, selain dirinya ada juga yang menjadi tokoh nasional dalam hal kepenulisan, yaitu Armin Pani, dan seorang tokoh nasional dalam pergerakan Islam, yaitu pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, yaitu Lafran Pani. Pendidikan beliau yang beliau tempuh pertama di HIS dan ILS Padang Sidempuan, Sumatera Utara, kemudian Molo di Padang, dan melanjutkan ke Jakarta, lalu melanjutkan ke sekolah guru atau quick school di Gunung Sahari, kemudian beliau melanjutkan ke sekolah hukum atau Raih Soga School di Jakarta. Adapun karir atau pekerjaan yang beliau tempuh pertama menjadi redaksi majalah Timbul, kemudian menulis berbagai karangan kesusastraan, filsafat dan politik, lalu memimpin sekolah dan guru di sekolah-sekolah milik perguruan rakyat di Bandung dan Jakarta, memimpin surat kabar Tionghoa Melayu yang bernama Kebangunan, menjadi redaktur Balai Pustaka. Sedangkan pandangan pemikiran beliau dalam bidang kesusastraan, beliau Sanusi Pane ini seringkali dianggap kebalikan dari Sultan Takdir Syabana. Sanusi Pane menjadi inspirasinya dari sumber terlama Indonesia, yaitu Hindu-Buddha. Perkembangan filsafat hidupnya itu sampailah kepada sintesa kesimpulan timur dan barat, persatuan jasmani dan rohani. Adapun karya yang ditulis selama hayat beliau adalah, ini banyak sekali saudara penyaksi Kim yang berbahagia, ya bisa dibaca di sini ya, di deskripsi video ini. Pada akhirnya setiap insan itu akan menghadap Tuhannya. Demikian Sanusi Pane. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1968, tepat di umur ke-62 tahun. Kemudian yang kelima siapa, Bang? Baik, Mbak Google. Inilah yang kelima, seorang penyair yang sangat terkenal hingga kini, Tengku Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah lahir dengan nama Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra, dengan nama pena Amir Hamzah. Beliau lahir tanggal 28 Februari 1911. Tempat kelahirannya adalah Kampung Dalam, Tanjung Pura Langkat, Sumatera Timur, dan meninggal hari Rabu tanggal 20 Maret 1948 di Kuala Begumit, Binjai, Langkat. Kemudian jasad beliau dimakamkan di sisi Masjid Azizi, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur. Nama kecil beliau hanya Tengku Amir, sedangkan Hamzah diambil dari nama sang kakek, yaitu Tengku Hamzah. Beliau merupakan keturunan ke-10 Kesultanan Langkat. Nama ayah beliau Tengku Muhammad Adil atau Tengku Babul, sedangkan ibu beliau bernama Tengku Mahjiwa. Tengku Amir Hamzah merupakan seorang muslim yang taat. Beliau dididik dengan ajaran Islam seperti mengenal ilmu fikih, mengaji ilmu tauhid, kemudian beliau juga belajar berbagai kitab-kitab yang berkembang pada masa abad ke-20 awal, yaitu di Maktub Putih, di mana beliau mondok di sana. Perlu diluruskan yang selama ini melekat di benak kita bahwa yang mencetuskan peci sebagai songkok nasional itu adalah Soekarno, namun sebenarnya bukan, tapi beliaulah
yang mencetuskan menjadi songkok nasional. Kisahnya begini, ini bisa juga dibaca oleh penyaksi ya, tulisan ini. Tatkala waktu ada Sumpah Pemuda di Jakarta pada tahun 1928, Young Sumateraninten dan Young Islamiten, utusan di Sumatera itu di antaranya adalah beliau sendiri, Tengku Amir Hamzah, dan hanya satu-satunya orang yang menggunakan songkok hitam. Pada kala itu orang-orang utusan pemuda lainnya dari Jawa, dari Borneo, dari Celebes, dari Maluku dan sebagainya menggunakan identitas masing-masing, bahkan tidak ada yang tidak pakai songkok. Dari Jawa biasanya menggunakan belangkon, dan dari Borneo biasanya menggunakan ciri khas Kalimantan. Satu-satunya orang yang menggunakan peci hitam itu di Sumpah Pemuda di pertemuan waktu itu hanya Tengku Amir Hamzah. Melihat ciri khas yang berbeda, yang sepertinya sungguh sangat luar biasa, kemudian Insinyur Soekarno sebagai pimpinan sidang kala itu menunjuk ke tempat di mana Tengku Amir Hamzah duduk. Beliau berujar, sepertinya identitas nasional akan seperti yang Anda gunakan itu. Keenam, Bang. Baik, Mbak Google. Keenam adalah sastrawan Rustam Effendi.
Sedangkan ketujuh siapa, Bang? Oke, Pak Google. Dan yang ketujuh adalah sastrawan dari Bali yang bernama Anak Agung Tisna. Anak Agung Panji Tisna, demikian lengkapnya, lahir di Bali pada tanggal 11 Februari 1908, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Anak Agung Panji Tisna mendapatkan pendidikan formalnya di HIS Singaraja, kemudian di Molo, Batavia. Adapun karya tulis beliau yang berkaitan dengan sastra antara lain I Made Widyadi, kemudian I Swasta Setahun di Bedaluhu, Sukrene Gadis Bali, kemudian Bali Tarunian Dadaluke Katiwa dalam bahasa Bali ini. Kemudian ada The Rap of Sukreni. Lalu ada judul Nirawit Ceti Penjual Orang. Dan yang terakhir Panglajar Jadi Culik. Dan yang kedelapan, Bang, Oke, siapa? sekali, Pak Google. Tetap semangat ya, Pak Google. Yang kedelapan adalah C.E. Tatengkeng. C.E. Tatengkeng lahir pada tanggal 19 Oktober 1907 di Kalongan Sangit, Sulawesi Utara. Meninggal di Sulawesi Selatan tanggal 6 Maret 1968 dalam usia 60 tahun. Adapun karya sastra yang berpengaruh dari beliau antara lain Hasrat Hati, Anak Kecil, Laut, Beethoven, Petang, Gambaran, Sinar dan Bayang, Ketemu Tuhan, Sinar di Balik. Ini yang karya sastra dalam puisi. Kemudian karya sastra yang dalam bentuk prosa adalah Datuk yang Ketularan, Kemeja Pancawarna, Prawira Pers Tukang Nyanyi. Sedangkan satu bentuk dalam drama yaitu Lensa. Kesembilan siapa, Bang? Kesembilan adalah Karim Halim. Karim Halim adalah sastrawan Indonesia yang termasuk kelompok angkatan Punjaga Baru. Beliau lahir di Balingka Agam, Sumatera Barat pada tanggal 18 Desember 1918. Sebagai penulis, ia memiliki nama samaran yaitu R.O. Hanka, Atma, Anoma, dan Sakar Jadi. Karim Halim dalam berkarya kadang-kadang menggunakan nama samaran Hanka. Kegemaran menulis sejak sekolah. Puisi-puisi Karim yang dimuat dalam Adil, Panji Islam, Pedoman Masyarakat Islam Raja, dan Pujangga Baru, yaitu nama koran dan majalah yang terbit sebelum zaman Jepang. Dan yang ke-10 siapa, Bang? Adapun yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah Sariamin Ismail. Beliau lahir di Desa Basaria tanggal 31 Juli 1909 di Kabupaten Pasaman Barat. Meninggal tanggal 15 Desember 1995 dalam umur 86 tahun di Pekanbaru Riau. Nama penanya adalah Selasih Seleguri dan Selasih Seleguri. Karya beliau antara lain Kalau Tak Untung dalam bentuk novel, Pengaruh Keadaan dalam bentuk novel, Puisi Baru dalam bentuk karya sastra puisi, Rangkaian Sastra, Seserpih Pinang Sepucuk Sirih, antologi puisi, Panca Juara, Nakhoda Lancang, Cerita Kak Murai Kembali ke Pangkuan Ayah, Ungo, antologi puisi wanita penyanyi Indonesia. Oke, Bang, kira-kira saat ini generasi bangsa ini apakah ada yang sejajar dan menghasilkan karya seperti mereka? Waduh, Mbak Google, pertanyaannya ini angel.
Kalau saat ini ya, aduh, bisa dikatakan sulitlah Mbak, sulit sekali Mbak. Ya tapi ada, namun yang produktif mereka yang saya sebutkan 10 orang itu sampai saat ini ternyata belum ada. Ya ada sedikit dong Mbak Google, misalkan Helvitna Rosa, Asma Nadia, Mutbainnah, itu golongan wanita. Yang lainnya ya tidak sampai puluhan atau ratusan karya lah Mbak. Angil saat ini, angil. Lebih baik jadi YouTubers katanya kalau saat ini ketimbang jadi sastrawan. Oke, terima kasih atas penjelasan Bang Kim atas tema menarik ini. Saya berdoa semoga kelas inspirasi menulis ini bertambah besar dan menjadi kanal rujukan generasi bangsa besar ini. Alhamdulillah, amin atas doanya Mbak Google, amin ya Allah ya mujibus sailin. Sampai jumpa lagi ya Bang. Jangan bosan-bosan membuat tema yang bisa menginspirasi kita semua di dalam dunia kepenulisan dan inspirasi kehidupan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi terima kasih Mbak Google. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.